menyampaikan terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan TTM di Lembaga SDN Laranogong. Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman guru yang dengan caranya tersendiri telah berpartisipasi untuk ikut ambil bagian dalam menyukseskan kegiatan yang saya lakukan. Baik anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat bertemu kembali di hari yang baru. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mulai pembelajaran kita, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan meminta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk anak Poli. Silakan duduk. Masih semangat? Masih, Pak. Baik. Ada yang sakit? Tidak, Pak. Ya. Jadi baik anak-anak. Masih ingat pembelajaran sebelumnya tak? Masih. Ya, kali ini kita akan belajar pada tema yang ketiga, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 3 dengan fokus muatan terpadunya yaitu bahasa Indonesia dan IPS, ya. Nah, jadi anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam kegiatan kita pada hari ini yaitu ada 3, ya. Ada 3. Bisa lihat di layar? Bisa, Pak. Siapa yang bisa baca yang pertama? Silakan. Dengan membaca teks bacaan dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan interaksi manusia dengan lingkungannya. Baik, itu tujuan yang pertama. Yang kedua? Saya, Pak. Ya, Putri. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu melaporkan interaksi manusia dengan lingkungannya dan mendeskripsikan keragaman. Baik, yang ketiga. Saya, Pak. Ya, boleh silakan. Dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa menyebutkan hal-hal penting dalam iklan media cetak. Jadi baik, ada 3 kegiatan penting yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Jadi ada interaksi manusia dan lingkungan dan ada iklan media cetak, ya. Jadi baik anak-anak, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran kita, kegiatan inti kita, Pak akan membagikan LKPD, ya. LKPD ini nanti sebentar untuk anak-anak dapat mengerjakan soal yang nanti Pak bagi di layar nanti, ya. Jadi simak baik-baik, ikuti baik-baik pembelajaran kita, ya, sehingga kamu bisa menyelesaikan LKPD ini dengan baik, ya. Sudah dapat semua, ya? Sudah, Pak. Oke. Baik anak-anak. Kegiatan kita yang berikut adalah anak-anak bisa melihat dalam buku siswa, ya. Sudah buka buku siswanya? Sudah, Pak. Di buku siswa halaman 21. Ya, di situ ada percakapan antara Siti, Udin dan Nani, ya. Pak minta 3 orang anak untuk berperan, 1 sebagai Siti, 1 sebagai Udin, dan 1 sebagai Nani. Siapa yang mau? Ya. Boleh sebagai Udin, ya. Putri sebagai Nani. Alfira? Siti. Ya. Anak-anak lain bisa menyimak dalam buku baca itu, ya. Pak minta 3 orang membacakan percakapan, teks percakapan. Silakan. Bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Tenang, Siti. Hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Wah, kedengarannya enak, Din. Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Masih. Makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi, kemudian makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? Usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan lambung.
Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan din. Kemudian makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Baik, terima kasih untuk anak bertiga ya. Jadi makanan sehat itu tidak selalu harus mahal ya. Makanan itu merupakan sumber energi yang penting bagi tubuh kita ya. Jadi berdasarkan tes percakapan tadi, kemudian dia minta kamu simak lagi, ada sebuah bacaan singkat di situ di halaman 22 ya, sebuah informasi. Bacalah teks tentang makanan pokok berikut. Berdasarkan percakapan. Siapa yang bisa baca teks singkat untuk kita semua? Saya Pak. Ya, silakan Putri. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital, perannya bagi kendaraan bermotor. Makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Ya, jadi baik. Jadi bacaan itu cukup menarik ya. Ya, dari dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri ya. Contohnya misalnya dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi di sana? Siapa saja yang terlibat? Ya. Kemudian dalam proses tersebut, apakah manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosial? Ya, jadi baik anak-anak itu bacaan singkat itu ada dalam buku siswa halaman 22 ya. Anak-anak bisa menyimak itu untuk sebentar bisa menyelesaikan LKPD-nya ya. Nah, kemudian interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu. Individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama. Sebab individu tidak dapat hidup sendiri tanpa individu lain. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa itu merupakan contoh-contoh lingkungan alam ya. Itu dalam buku siswa halaman, anak-anak bisa menyimak kembali di situ ya. Kegiatan yang berikut, anak-anak bisa juga melihat dalam buku siswa halaman 23 ya. Sebelahnya aja. Ada dua kasus di situ, ada dua persoalan. Dia minta kamu mengerjakan. Ayo berlatih ya. Jelaskan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. Kemudian yang kedua, amatilah lingkungan sekeliling. Sebutkan interaksi manusia dengan alam yang dapat kamu temukan di sana. Apakah yang tengah dilakukan oleh manusia? Apa pengaruh dari kegiatan manusia terhadap lingkungan alam? Berdasarkan teks atau bacaan singkat tadi, uraian singkat tadi yang ada dalam buku siswa halaman 22. Silakan, 2 nomor. Kalau sudah, bisa sampaikan Pak Guru, supaya kita periksa ya. Periksa bersama. Sudah selesai? Sudah Pak. Baik, mari kita lihat. Siapa yang bisa menjelaskan untuk poin yang pertama? Saya Pak. Iya, silakan. Peta. Interaksi antara para petani misalnya mendiskusikan tentang cara mengatasi hama padi. Iya, cara mengatasi hama padi. Ada yang lain? Saya Pak. Iya, silakan. Untuk poin yang pertama. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Ya. Kemudian ada yang lain lagi?
bisa menjelaskan nama yang kedua? Saya Pak. Ya, silakan Alfira. Ketika petani membajak lahan garapannya atau menjaga kesuburan tanahnya. Ya, itu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Itu ketika petani bajak tanah lahannya, dia berhubungan langsung dengan alam atau lahan garapannya. Baik anak-anak, kegiatan yang berikut kita lihat berdasarkan jawaban kamu tadi ya. Jadi interaksi sosial yang terdapat dalam pertanian padi itu seperti yang ada di layar. Siapa yang bisa bacakan itu semua? Ya, silakan Putri. Interaksi sosial yang terdapat pada lahan petani padi yaitu antara petani yang satu dengan petani yang lain bercakap misalnya tentang mengenali hama padi, atau bisa juga antara padi dengan penjual benih atau penjual pupuk. Kemudian interaksi dengan lingkungan alam adalah ketika petani membajak lahan garapannya atau menjaga kesuburannya. Iya, jadi kira-kira berdasarkan penjelasan itu, siapa punya yang mirip-mirip dengan jawaban tadi? Ada yang mirip-mirip? Iya, siapa? Alfira? Iya, jadi ada beberapa teman yang sudah bisa menjawab berdasarkan hasil pengamatan tadi ya. Kemudian yang berikut, di sini disediakan ada 4 gambar ya. Itu merupakan gambar interaksi manusia dengan lingkungan alam. Jadi ada gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mari kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, itu gambar apa? Orang menanam anakan. Menanam anakan. Mereka lakukan penanaman di mana itu? Di pinggir Siapa jalan. saja yang terlibat di situ? Orang dewasa. Orang dewasa. Ada Ada orang tua. Perempuan. Ada perempuan yang pakai topi itu ya. 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 Itu mereka melakukan reboisasi atau penjualan. Kemudian yang berikut, gambar yang berikut. Gambar apa itu? Nelayan. Mereka buat apa? Menangkap Menangkap ikan. ikan. Siapa saja yang ada di gambar? Anak-anak. Anak kecil. Orang dewasa. Ada orang dewasa. Ada orang tua juga ya. Ya. Mereka buat apa itu? Menangkap ikan. Mereka tangkap ikan. Itu buat apa lagi? Tarik juga. Kira-kira mereka berinteraksi tidak di situ? Berinteraksi. Ya, mereka pasti berinteraksi toh? Ya. Pasti berinteraksi. Kira-kira menurut kamu interaksi apa yang mereka lakukan di sini? Ya, kira-kira interaksi dari antara nelayan satu dan nelayan yang satunya itu mereka buat apa kira-kira? Mereka buat apa? Mereka diskusi apa di situ? Pasti ada hal yang dibicarakan toh? Iya, terkait apa misalnya? Misalnya hasil tangkapan atau hasil jual. Nanti mereka tangkapan itu mereka akan jual ke pedagang, ke pasar ikan. Baik, yang berikut. Ada gambar apa itu? Petani menanam padi. Petani tanam padi. Mereka tanam padi di mana? Sawah. Di sawah ya. Jadi itu ketersediaan sawah tidak? Tidak. Pernah lihat gambar itu? Pernah. Pernah lihat aktivitas itu? Pernah. Di mana misalnya? Di sawah. Sawah di mana? Di Waikulu. Oh iya, di Waikomo ya, di kalau kita mau ke pasar itu ada ya di pinggir jalan. Kemudian yang berikut, ada interaksi di mana ini? Di pasar. Pasar. Dorong buat apa? Menjual di barang. Jual barang. Barang apa yang mereka jual di situ? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Buah-buahan. Ada buah-buahan kan? Ada buah-buahan. Tomat ya, tomat itu termasuk buah. Buah tomat ya. Ya. Yang berikut berdasarkan gambar-gambar ini ya, yang kamu sudah lihat tadi ada 4 gambar tadi ya. Ada 4 gambar. Oke. Review kembali ya, ada 4 gambar ini. Simak baik-baik ya. Simak baik-baik sehingga sebentar bisa dia lengkapi LKPD yang tadi pas sudah bagi ya. Jadi kira-kira gambar itu membuat apa saja dan interaksinya apa saja. Ya. Baik. Mari kita lihat yang berikut. Nah, setelah kalian menyimak gambar tadi, yang berikut ada sebuah informasi ya. Informasi yang berkaitan dengan hasil penelitian pada tahun 2010. Anak-anak bisa lihat itu dalam buku siswa halaman 25 ya. Pak minta salah satu anak bisa membacakan
informasi itu untuk kita semua. Anak-anak lain bisa menyimak itu dalam buku baca, ya, buku siswa yang kamu miliki. Kira-kira siapa yang bisa baca itu? Saya Pak. Ya, boleh. Berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dalam makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikembangkan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti selama sehari itu, warga bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Jadi baik, terima kasih untuk anak Boli. Jadi itu informasi berdasarkan hasil penelitian di tahun 2000. Itu ada dalam buku siswa situ ya. Nanti sebentar kamu bisa simak lagi kembali ke situ ya. Nah, berdasarkan informasi tadi ya, untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut ada sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Ya. Amatilah iklan di bawah ini dengan saksama ya. Masih terkait dengan buku siswa halaman 25 tadi ya. Dalam situ. Begitu pemirsa, simak semua yang ada di tampilan ya, di slide ini. Kira-kira kalau berbicara soal singkong, singkong itu apa? Ubi. Ubi apa? Kayu. Kayu dari sini lebih kayu ya. Apa sih yang kamu lihat dalam gambar ini? Kata Ada dia punya kata kunci. Kata kuncinya apa? kandungan singkong per 100 gram. Singkong per 100 gram. Dari 100 gram itu terdapat apa saja? Air, Apalagi? Ya, besi. kalsium, fosfor, kalori. Ya. Baik, kalori dan sebagainya. Ada jumlahnya ada 100 gram ya. Semua yang kamu sudah sebutkan tadi kalau dijumlahkan ada 100 gram. Berdasarkan materi yang sudah kamu dapat sebelumnya, ya, terkait dengan unsur-unsur iklan. Tadi sudah ada kata kunci. Kemudian kalau sudah ada kata kunci, kira-kira di kalimat iklannya apa sih itu? Makanlah singkong sebagai pengganti. Iya, makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pecahan. Iya, itu dia punya bunyi iklannya. Menarik ke bunyinya? Iya. Makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat tapi rasa pejabat. Itu menarik tuh. Kemudian itu kalimat iklannya. Kalau kita lihat dari observasi gambarnya, kira-kira gambar itu bagus tidak? Bagus. Kita lihat tampilannya seperti manusia tuh. Iya. Kira-kira menurut kamu tampilan itu bagaimana? Menarik dan mengandung unsur perhatian atau attention ya. Jadi itu berdasarkan dia punya observasi gambar ya. Jadi baik anak-anak. Jadi itu beberapa uraian materi yang kamu sudah dapat ya, yang Pak sudah sampaikan tadi, dan kamu akan bisa menyimak kembali di dalam buku siswa itu ya. Untuk kegiatan selanjutnya kamu diminta untuk melengkapi LKPD yang tadi Pak sudah bagi. Ada 2 nomor ya. Yang pertama dalam bentuk tabel di sini dia bilang diminta kamu lengkapi ini. Interaksi yang dilakukan. Kemudian yang kedua interaksi lingkungan hidup. Kemudian kolom yang ketiga ada interaksi sosial. Minta kamu lengkapi. Jadi di sini ada 3 ya. Ya, kamu bisa cari lebih dari itu. Kemudian untuk nomor yang kedua berkaitan dengan iklan tadi, diminta kamu perhatikan iklan berikut ini. Coba kamu identifikasi unsur-unsur iklan berdasarkan kalimat iklan, kata kunci dan observasi gambar. Lihat dulu dia punya gambar, simak baik-baik gambarnya. Kemudian kira-kira kata kunci, observasi gambar dan kalimat itu yang baik itu seperti apa? Ya, berdasarkan unsur-unsur iklan yang sudah dapat ya, yang kamu sudah dapat materi. Silakan.
Sudah selesai? Pak. Mari kita lihat bersama. Kita lihat yang pertama lengkapi tadi. Ya. Siapa yang bisa lengkapi kolom yang pertama? Saya, Pak. Iya, silakan Alfira. Menanam padi. Interaksi yang dilakukan apa? Menanam padi. Terus, Interaksi lingkungan hidup. Terjadi interaksi antara manusia dan bibit padi dan tanah. Interaksi sosial. Terjadi interaksi antara para petani. ya baik. Tampung dulu. Sebentar kita lihat bersama ya. Kira-kira jawaban itu sama seperti yang Pak punya atau tidak? Yang berikut kolom yang kedua. Saya, Pak. Iya, silakan. Krisna. Interaksi yang dilakukan. Melakukan penghijauan hutan. Interaksi lingkungan hidup. Terjadi interaksi antara warga yang ikut dalam penghijauan hutan. Interaksi sosial. Oke, yang berikut. Putri. Interaksi yang dilakukan menyiram halaman di rumah. Ya. Interaksi lingkungan hidup. Terjadi interaksi antara air, tanah, dan manusia. Interaksi sosial antara anggota keluarga. Iya, tampung lagi. Ada yang lain? Silakan Moli. Mencabut rumput liar. Menjawab terus lihat. Ya. Interaksi lingkungan hidup. Terjadi interaksi antara manusia dan tanah. Interaksi sosial. Terjadinya interaksi antara warga-warga dan anak-anak sekolah. Iya, masih ada lagi? Kasih, Pak. Ya, silakan Rita. Interaksi yang dilakukan menangkap ikan di laut. Interaksi lingkungan hidup. Nelayan menangkap ikan di laut. Interaksi sosial antara nelayan dan nelayan serta pedagang ikan di pasar. Karena nelayan bersama-sama menangkap ikan dan menjualnya ke pedagang ikan di pasar. Iya. Itu berdasarkan gambar tadi ya. Tadi pas sudah bilang ingat kembali gambar tadi. Ya, masih ada lagi? Masih? Ya, silakan Moli. Menyapu halaman rumah. Iya, menyapu halaman rumah. Interaksi lingkungan hidup. Terjadi interaksi antara manusia dan tanah. Interaksi sosial. Terjadi interaksi antara anggota keluarga. Iya, masih ada yang lain? Masih, Pak. Iya, silakan Akira. Interaksi yang dilakukan menyiram tanaman di halaman sekolah. Iya. Interaksi lingkungan hidup. Terjadi interaksi antara manusia, tumbuhan, dan air. Interaksi sosial. Terjadi interaksi sosial antara warga sekolah. Ya, jadi baik. Jadi masih banyak ya. Kalian sudah bisa menjawab. Ya, tadi di gambar hanya 4 ya. Tambah makin banyak ya. Kemudian yang berikut kita lihat yang nomor yang kedua. Nanti sebentar kita cocokkan dengan jawabannya. Coba kami identifikasi unsur-unsur iklan berikut berdasarkan kalimat iklan, kata kunci, dan observasi gambar. Ya, siapa yang bisa menjelaskan kalimat iklan berdasarkan gambar? Ya, silakan, Alvira. Kalimat iklan tersebut sudah cukup baik karena mengandung unsur rasa dengan ditunjang adanya pembuktian data yang menjelaskan kandungan dalam singkong per 100 gram. Ya, itu dia punya kalimat iklan. Ya, kandungan dalam singkong per 100 gram. Ada ini ya, yang warna merah. Itu kandungan singkong. Nah, tadi sudah disebutkan tadi. Kemudian yang berikut, kata kuncinya apa? Saya, Pak. Ya, silakan Putri. Kandungan singkong per 100 Ya, gram. kandungan singkong per 100 gram. Ada di atas ya, yang tulisnya warna merah ya. Kemudian yang berikut, kira-kira berdasarkan observasi gambar ini, menurut kamu gambar ini bagaimana dengan gambar? Berkaitan dengan unsur iklan. Poin yang ketiga, siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Iya, silakan. Gambar iklan tersebut sudah cukup baik, menarik, dan mengandung unsur rasa perhatian. Iya, jadi baik. Mari kita lihat sama-sama. Kamu punya hasil jawabannya. Yang pertama tadi, ya. Interaksi yang dilakukan misalnya kegiatan penyiram tanaman. Tadi siapa punya tadi? Saya, Pak. Iya, Putri punya. Kemudian interaksi dan lingkungan hidup terjadi interaksi antara manusia dengan tanaman dan air. Kemudian interaksi sosial terjadi interaksi sosial antara anggota keluarga. Itu kalau di rumah ya. Nah, kemudian tadi ada di sekolah ya. Nah, itu yang jawab di sekolah.
terjadi interaksi sosialnya terjadi interaksi sosial antara warga sekolah. Ya, kemudian ada lagi tadi menangkap ikan ya. Risna punya ya? Ya, menangkap ikan. Terjadi interaksi antara nelayan dengan laut karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut, itu interaksi lingkungan hidupnya. Kemudian interaksi sosialnya itu terjadi interaksi antara nelayan dan nelayan serta pedagang ikan di pasar. Karena nelayan bersama-sama menangkap ikan dan menjualnya kembali pada pedagang ikan di pasar. Kemudian kita turun beli itu. Kemudian yang berikut ada penghijauan hutan lagi ya. Interaksi yang terjadi adalah terjadi interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan tanah, itu interaksi lingkungan hidupnya. Sedangkan interaksi sosialnya terjadi interaksi antara warga yang ikut dalam kegiatan penghijauan tersebut. Nah, baik, yang kedua, identifikasi unsur iklan dalam iklan tadi ya. Kalimat iklannya sudah ya, seperti yang tadi sudah jawab ya. Sudah cukup bagus ya, sudah cukup baik. Karena mengandung unsur rasa percaya dengan ditunjuk adanya pembuktian data yang menjelaskan kandungan hingga per 100 gram. Kemudian kata kuncinya kandungan hingga per 100 gram dan yang berikut observasi gambar seperti yang dijelaskan tadi ya. Nah, baik anak-anak. Untuk itu kegiatan yang berikut untuk menguji pemahaman kamu, ini Pak ada sediakan soal evaluasi ya dalam bentuk pilihan 10 nomor ya. Kerjakan habis itu kita periksa ya. Habis itu kita periksa. Berdasarkan uraian materi tadi ya. Oke. Kerja habis itu kita periksa bersama ya. Kalau sudah selesai informasikan kepada ya. Sudah? Sudah, Oke, Pak. mari kita lihat bersama. Ya, kita lihat bersama ya. Lepas sudah. Yang pertama, nomor 1. Cocokkan dengan jawaban kamu ya. Siapa yang membaca nomor 1? Saya, Pak. Ya, silakan Abdullah. Indonesia merupakan negara kepulauan. Ada ribuan pulau yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya dipisahkan oleh laut yang sangat luas. Tiap-tiap penduduk pulau memiliki cara tersendiri dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberagaman budaya bangsa Indonesia dipengaruhi oleh titik-titik. A. Kondisi geografis. B. Keturunan. C. Pengaruh bahasa asing. D. Cuaca dan iklim. Jawaban yang benar adalah A. Ya. Kondisi geografis. Ada dikunci juga siapa yang A? Ya, baik. Yang berikut. Nomor yang berikut, ya boleh. Keberagaman budaya memberikan makna kekayaan bagi bangsa Indonesia. Artinya A. Bangsa Indonesia memiliki banyak budaya. B. Budaya bangsa Indonesia berbeda-beda. C. Budaya bangsa Indonesia banyak yang berbeda. D. Budaya bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan. Iya. Jawaban yang benar adalah A. Iya, jawabannya adalah A. Cocokkan dengan jawaban kamu ya. Ya, kalau salah dicoret ya. Yang berikut. Saya, Pak. Silakan Putri. Tiap-tiap suku bangsa Indonesia memiliki budaya khas yang berbeda dengan budaya suku bangsa yang lain. Perbedaan-perbedaan ini menyebabkan budaya bangsa Indonesia secara keseluruhan menjadi titik. A. Membosankan. B. Menyebar. C. Menonton. D. Indah. Jawaban yang benar adalah D. Iya, D. Indah. Yang berikut. Saya, Pak. Iya, Abdullah. Perhatikan kenyataan berikut. Agung menyiram tanaman di kebun. Susi memberi makan ternak di kandang. Yanti mengerjakan tugas kelompok di rumah Edi. Mamat menelpon Ida melalui skiper.
dan 4. Jawaban yang benar adalah A. Iya, 1 dan 2 ya. Seperti yang tadi kamu sudah jawab tadi ya. Di LKPD tadi. Nomor berikut. Saya Pak. Silakan. Contoh interaksi manusia terhadap lingkungan yang perlu kita hindari yaitu A. Mengolah lahan perkebunan. B. Menyirami tanaman. C. Menggunakan pestisida berlebihan. D. Menanam pohon di daerah tanah gundul. Jawaban yang benar. C. Cacing, menggunakan pestisida berlebihan. Ya, yang berikut. Saya Pak. Silakan. Interaksi yang kita tunjukkan ketika mengunjung rumah orang lain sebaiknya A. Masuk tanpa menutup pintu. B. Langsung duduk sebelum dipersilakan. C. Langsung menyampaikan maksud kedatangan. D. Mengucapkan salam dan berjabat tangan. Jawaban yang benar adalah D. Ya, mengucapkan salam dan berjabat tangan. Nomor berikut. Saya Pak. Silakan Putri. Karakteristik yang harus dimiliki sebuah iklan adalah titik-titik. A. Mengandung banyak kata kunci. B. Mengandung banyak informasi. C. Kalimat yang mudah dipahami. D. Gambar yang berwarna. Jawaban yang benar adalah B. B ya kan? Ada penjawaban lain? Ada. Siapa? Saya Pak. Iya, silakan Afira. C. C. Jadi yang benar C ya. Jadi yang jawab B silakan coret ya. Yang berikut. Yang berikut, nomor berikut. Saya Pak. Iya, silakan Boli. Informasi apakah yang tidak terdapat pada iklan tersebut? A. Jenis air yang layak minum. B. Karakteristik air sehat. C. Manfaat air bagi tubuh. D. Kebutuhan air tubuh. Jawaban yang benar adalah C. Iya, C. Manfaat air bagi tubuh. Yang berikut. Saya Pak. Ya, silakan. Iklan pada nomor 8 ditunjukkan kepada A. Anak-anak. B. Siswa sekolah. C. Orang tua. D. Seluruh masyarakat. Jawaban yang benar D. Seluruh masyarakat. Ya, D. Seluruh masyarakat. Kemudian yang berikut. Yang terakhir. Berikut ini yang termasuk media elektronik untuk beriklan kecuali A. TV. B. Radio. C. Internet. D. Koran. Jawaban yang benar adalah D. Iya. Domba, koran ya. Jadi semua sudah jawab ya. Siapa yang benar semua? Siapa yang benar semua? Salah satu. Iya. Jadi baik. Nanti sebentar dikumpulkan ya. Dikumpulkan kembali sini. Kemudian yang berikut, ini ada sebuah LKPD ya. Nanti kamu kerja di rumah. Soalnya ada dalam buku siswa halaman 26 ya. Dalam buku siswa halaman 26. Nanti kerja di rumah kegiatan bersama orang tua ya. Kegiatan bersama orang tua. Bisa juga dengan teman, tapi ingat jaga jarak ya kalau kerja ya. Oke, itu dia punya soal pembelajarannya. Jadi itu tugas kamu di rumah, bisa juga dilihat dalam buku siswa halaman 26 ya. Diminta kamu renungkan hal-hal apa yang kamu pelajari hari ini. Tulislah 4 hal baru menurut kamu menarik untuk diceritakan kepada orang tua. Kemudian ada kegiatan bersama orang tua di bawah. Yang tadi biasa renungkan ya. Yang 2 nomor itu diminta kamu bersama dengan orang tuamu tuliskan beberapa cara pengolahan singkong. Ya, singkong atau kayu tadi ya. Selanjutnya tuliskan alasan mengapa singkong layak dikonsumsi sebagai pengganti nasi. Kemudian yang kedua, diskusikan kembali dengan orang tuamu tentang hasil pengamatanmu sebelumnya. Tanyakan kepada orang tuamu contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang dapat kamu temukan di rumah. Jadi itu kegiatan bersama orang tua ya. Baik anak-anak. Nah, kegiatan kita pada hari ini sampai di sini ya. Ya, Pak. Kita sudah mengadakan KPD dan mengadakan soal evaluasi. Kemudian yang berikut
Ini ada uraian materi ya, uraian materi. Jadi ada 3 hal penting yang kita pelajari hari ini, yaitu interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Ada di layarnya, bisa lihat. Kemudian yang berikut ada jenis-jenis interaksi yang terjadi dan alasannya, seperti di KPD tadi ya. Kemudian yang berikut ada unsur-unsur iklan, yaitu ada 5 itu ya. Ini sudah sebelumnya juga sudah pernah dapat ya. Oke. Kemudian yang berikut ini Pak akan membagikan bahan ajarnya ya, rangkuman materinya untuk nanti kamu kerjain dulu, baca di rumah ya. Jadi nanti bisa masukkan kembali ke dalam kamu punya buku catatan ya. Jadi itu dia punya rangkuman materi ya, berdasarkan materi yang kita pelajari hari ini. Kemudian berkaitan dengan tugas tadi nanti dikumpulkan ketika mau pembelajaran kali berikut ya. Sebelum pembelajaran kali berikut baru dikumpulkan ya. Lebih baik anak-anak sampai di situ. Nah, sebelum Pak tutup kegiatan hari ini, Pak cuma mau berpesan, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Patuhi semua aturan kesehatan ya, aturan protokol kesehatan itu, jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker ya. Kalau bepergian. Kemudian baca kembali uraian materi tadi itu ya, dikuasai kembali sehingga nanti anak-anak bisa mengerjakan soal-soal ulangan atau ujian itu dengan baik ya. Kemudian 2 soal tadi itu dikerjakan bersama orang tua ya, untuk menambah pemahaman kamu berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini ya. Lebih baik anak-anak untuk kegiatan kita hari ini sampai di sini. Sebelum menutup kegiatan kita, Pak minta salah satu anak untuk menutup kegiatan kita pada kesempatan ini dengan doa. Siapa? Ya, silakan Putri. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak Putri. Jadi baik, sampai di sini perjumpaan kita. Salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Pak.